Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi anak-anak hebat Indonesia. Berjumpa kembali di kelas 4, tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 1 keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 5. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini adalah 1. Keberagaman sosial dan budaya di daerah tempat tinggal. 2. Dasar-dasar gerakan tari. Bagian 2. 3. Perbedaan segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Keragaman sosial budaya di daerah tempat tinggal. Suku merupakan sekelompok manusia yang memiliki latar belakang budaya yang sama. Suku bangsa yang terbesar di seluruh provinsi memiliki ciri khas masing-masing. Anak-anak ibu, kalau kita lihat dari gambarnya, ini adalah gambar rumah gadang atau rumah bagonjong dari Sumatera Barat. Suku Minang mempunyai rumah adat yang khas yang disebut rumah gadang. Rumah gadang ini terbuat dari kayu yang mempunyai bentuk dasar seperti balok. Lengkung atap rumahnya sangat tajam seperti tanduk kerbau. Sedangkan lengkung badan rumah landai seperti badan kapal. Atap rumah terbuat dari ijuk. Bentuk atap rumah yang melengkung dan runcing di atas itu disebut dengan gonjong. Karena atapnya berbentuk gonjong, disebut juga dengan rumah bagonjong. Rumah adat Minangkabau yang disebut dengan rumah gadang karena atap berbentuk gonjong disebut juga dengan rumah bagonjong. Anak-anak ibu bisa melihat ini suku Betawi memiliki pertunjukan yang khas, yaitunya ondel-ondel. Suku Asmat menghias wajah dan tubuhnya dengan warna merah, hitam, dan putih. Ini suku Asmat. Selanjutnya, pemuda suku Nias punya teknik sendiri untuk melompat hambo batu dan mendarat dengan tepat. Masing-masing mempunyai budaya yang berbeda. Selanjutnya, dasar-dasar gerakan tari. Gerakan yang kelima, penari saling berhadapan dan berjalan di tempat. Sini. Ya, anak-anak ibu bisa melihat penarinya saling berhadapan dan berjalan di tempat. Kedua tangan diletakkan di bahu. Anak ibu bisa melihat ini kedua tangannya diletakkan di bahu. Selanjutnya, gerakan keenamnya, penari bergerak secara bersamaan. Setelah itu, kedua tangan memegang ujung selendang dan diangkat ke atas. Penari bergerak secara bersamaan. Ini, kedua tangan memegang ujung selendang dan diangkat ke atas. Gerakan terakhir, semua penari berjalan beriringan keluar. Berarti semua penari beriringan keluar panggung. Kedua tangan tetap memegang ujung selendang. 3. Perbedaan segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Segi banyak beraturan, segi banyak beraturan memiliki sisi yang sama panjang dan sudut yang sama besar. Contoh, segitiga sama sisi, persegi, segi 5 beraturan, segi 6 beraturan. Potongan kue berbentuk segitiga. Ya. Selanjutnya, sarang tawon disusun oleh bangunan yang memiliki permukaan heksagonal. Heksagonal merupakan segi banyak beraturan. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Heksagonal. Segi banyak beraturan.
Segi banyak yang tidak beraturan memiliki sisi yang tidak sama panjang dan sudut yang tidak sama besar. Contoh persegi panjang, layang-layang, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Layang-layang tidak beraturan karena sudutnya tidak sama besar. Begitu juga dengan segitiga sembarang, sudutnya tidak sama besar, panjangnya juga tidak sama besar. Itu adalah contoh dari segitiga yang tidak beraturan. Sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat baca buku tema. Anak-anak ibu, jangan lupa belajar kembali di rumah. Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, share.